Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kali ini kita sudah masuk ke sesi 12 ya. Oke, sesi 12 ini kita akan membahas tentang short run decision making. Kita masih memakai buku yang sama, Mowen Hansen, terbitan dari Cengage. Nah, kali ini learning objektifnya itu kalau di buku ada 4, cuma yang akan kita pelajari 3 learning objektif. Nah, ini merupakan topik favorit saya nih karena topik ini enak banget sih buat dilogikain. Jadi sejauh kamu paham itu nggak perlu ngafal. Jadi ini bisa bermain logika dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nih. Ini ketika kamu belajar ini, kamu jadi bisa membuat keputusan di kehidupan sehari-hari kamu pakai cara ini gitu. Nah, apa itu short run decision making? Namanya aja short run ya, berarti pengambilan keputusan jangka pendek gitu. Jadi nanti akan ada berbagai alternatif pilihan yang membutuhkan jawaban secara cepat gitu. Jadi disebut short run decision making. Walaupun dia bisa dibilang short run, tapi dia mungkin saja konsekuensinya long run. Apa bedanya dengan long run decision making? Kalau long run decision making itu kan berarti biasanya pengambilan keputusan terkait strategik, alternatif strategik. Nah, kalau short run ini terkait beberapa alternatif pilihan yang emang membutuhkan keputusan secara cepat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya hal-hal terkait misalnya ada alternatif make or buy, sell or proses further. Nanti kita lihat deh contoh-contoh short run decision making ini. Nah, sebelum ke situ kita pelajari dulu decision making model. Nah, sebelum kamu mengambil keputusan itu ada step-step yang harus dilalui dulu. Ada step-step yang harus dilalui dulu nih. Yang pertama, step pertama adalah kamu recognize and define the problem. Kamu kenal masalahnya itu apa. Ketika kamu sudah tahu, paham, kenal masalahnya itu apa, kamu bisa identify alternative as possible solution. Jadi ketika kamu sudah ngeh problemnya apa, kamu bisa identify alternatif-alternatif yang mungkin. Nah, setelah kita mengidentify alternatif-alternatif yang mungkin, kita identify cost and benefit-nya. Jadi, cost apa yang mungkin muncul di alternatif-alternatif itu. Nah, cost yang nggak relevan itu akan kita eliminate di step 3. Nah, nanti step 4, nah, kita mulai mengestimasi cost and benefit yang relevan. Nah, di step 5 baru kita menilai faktor-faktor kualitatif sebagai bahan pertimbangan lain, dan step terakhir baru kita bikin keputusan. Nah, ini emang agak panjang ya. Decision making modelnya ada 6 step, tapi ada juga yang nggak sepanjang itu. Ada juga yang dia cuma 3 step. Misalnya dia step pertama dia identify problem. Terus kalau udah ketahuan problemnya apa, dia bikin alternative solutionnya. Nah, di alternative solutionnya itu nanti udah mempertimbangkan cost and benefit. Nah, baru di sini make decision. Ada juga yang decision making modelnya cuma 3 step ini.
Nah, ini bagaimana aplikasinya di kehidupan kalian, itu terserah kalian bagaimana mengaplikasikan decision making model ini. Nah, kita ke contoh ya. Contoh nih. Contoh mengaplikasikan decision making model kalau misalnya pakai 6 step. Nah, pertama kita kenalin dulu kan masalahnya apa. Nah, misalnya nih. Misalnya manajemen tuh ingin misalnya menambah kapasitas produksi. Misalnya dia ada demand lebih nih di pasar, terus kepikiran gimana ya caranya menambah kapasitas. Berarti kamu ngeh dulu, oh masalahnya adalah demand yang tinggi, terus bagaimana cara kita menambah kapasitas produksi. Itu masalahnya. Kemudian step kedua adalah kita mengidentify alternatif solusi. Nah, solusi-solusi apa yang mungkin untuk menambah kapasitas produksi? Apakah kita bangun pabrik lagi, ataukah kita nyewa mesin lagi? Kalau nyewa mesin berarti ujung-ujungnya nanti kita juga nyewa gudang buat material, buat finish good dan gitu-gitu. Atau alternatif misalnya nambah kapasitas untuk memenuhi demand, kita nggak usah buat, kita ambil aja dari supplier, nanti dari supplier kita jual gitu. Atau alternatif itu. Nah, dari alternatif ini kita pilih mana yang mungkin gitu. Mana yang kalau kita bangun pabrik lagi risikonya ini loh, cost-nya gini loh. Kalau kita nyewa risikonya gini, cost-nya gini. Jadi dari alternatif itu kita kecilin jadi 1 atau 2 alternatif gitu ya. Misalnya alternatif yang kita pilih itu akhirnya misalnya kita pilihannya adalah kita bikin sendiri atau kita beli itu dari distributor lain gitu. Misalnya ya untuk menambah kapasitas, untuk memenuhi demand tadi. Nah, dari alternatif yang kita pilih itu kita identify cost and benefit-nya yang sesuai sama alternatif itu. Nah, kita cek cost-cost yang mungkin muncul ketika kita milih alternatif itu, kemudian kita eliminate cost-cost yang nggak relevan. Nah, setelah kita eliminate cost-cost yang nggak relevan, kita estimasi relevan cost and benefit dari alternatif tersebut. Jadi nanti dari alternatif itu tuh kita akan hitung cost and benefitnya, tapi yang dari relevan cost and benefitnya aja ya. Ini gimana sih Bu? Maksudnya saya bingung. Oke, nanti kita akan ke contoh, itu akan jauh lebih clear. Gitu. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan, yaitu faktor-faktor kualitatif. Misalnya, tadi kamu alternatif yang kamu pilih kan kamu make or buy kan. Untuk memenuhi demand tadi kan caranya adalah dengan menambah kapasitas. Tapi kalau menambah kapasitas kan kamu bisa bikin produk itu sendiri atau beli. Nah, ada faktor-faktor kualitatif yang harus kamu pertimbangkan nih. Misalnya kalau misalnya kamu memutuskan untuk membeli barang itu terus nanti kamu jual lagi ke customer, kamu pasti akan mempertimbangkan ini kualitasnya sama nggak ya? Sama kalau misalnya kita buat sendiri gitu. Kalau misalnya kualitasnya nggak sama dengan buatan kita, jatuhnya nanti akan mengecewakan customer kita gitu. Hal-hal kayak gitulah, hal-hal kualitatif, tapi itu bisa di-quantify loh, bisa banget. Misalnya caranya mengquantify gimana?
ya sama kayak ngitung cost-nya. Misalnya ternyata ini si supplier kita tuh telatan ya. Kalau dia telat, otomatis kan akan muncul banyak biaya-biaya baru, yaitu bisa memberatkan kita. Nah itu kayak itu loh, kayak di-quantify. Dia faktor kualitatif tapi bisa di-quantify, istilahnya potential loss-nya yang mungkin karena dia telat. Nah itu kan hal kualitatifnya adalah supplier yang telatan tapi bisa di-quantify gitu. Nah setelah kamu mempertimbangkan cost and benefit, terus mempertimbangkan kualitatif faktor, ya udah berarti kamu make decision. Ya udah, itulah keputusan kamu gitu. Nah untuk lebih untuk lebih memahami topik short run decision making ini, ada term-term baru yang tadi mungkin saya sebutkan di muka, tapi belum saya jelasin. Kayak tadi misalnya relevan cost. Bu, relevan cost yang relevan itu yang gimana sih Bu? Gitu kan. Nah, relevan cost itu ya cost yang relevan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Jadi misalnya kamu menghadapi beberapa alternatif, kan kamu breakdown tuh cost-costnya. Nah, nggak semua cost itu relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi, cost yang relevan itu cost yang gimana, Bu? Nih, keywordnya ini. Cost yang relevan itu adalah yang punya dua karakteristik, yaitu dia disebut relevan cost jika dia itu future cost. Future cost. Jadi, biaya-biaya yang akan muncul di masa yang akan datang. Itu relevan. Kemudian keyword yang kedua adalah dia different. Jadi di antara beberapa alternatif, cost yang muncul itu beda. Gitu, beda gitu. Jadi kalau misalnya dia different, berarti dia cost yang relevan. Cost yang nggak beda tuh gimana, Bu? Misalnya gini. Misalnya apa ya? Misalnya fixed overhead, misalnya biaya satpam pabrik nih. Biaya satpam pabrik, kalau misalnya kamu punya produk mocha sama produk vanilla gitu ya. Nah, si produk vanilla ini tidak menguntungkan bagi kamu. Nah, kamu akan menghapus produk vanilla. Walaupun kamu menghapus produk vanilla, biaya satpam pabriknya itu tetap ada. Nah, itu kan istilahnya ada atau nggak ada produk vanilla, biaya satpam pabrik tetap ada. Berarti istilahnya kalau sama, nggak ada different, berarti itu biaya satpam pabrik itu nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Nangkap nggak? Oke, nanti kita ke contoh aja kali ya, lebih clear ketika kita relevan apa nggak irrelevan itu dicontoh gitu. Terus ada istilah lain selain relevan cost, itu ada istilah lain namanya opportunity cost. Nah, kalau kamu pasti ini udah paham nih opportunity cost. Opportunity cost adalah apa? Benefit sacrifice of foregone one alternative is chosen over another. Jadi biaya yang akan muncul atau biaya atau benefit ya yang akan muncul ketika kamu memilih alternatif lain. Itu opportunity cost. Misalnya kamu memilih antara kerja atau S2 gitu. Kalau kamu decision kamu adalah kamu S2 lagi, kalau decision kamu S2 lagi berarti gaji kamu ketika kerja itu adalah opportunity cost gitu. Jadi istilahnya biaya kesempatan yang hilang lah, gampangnya itu. Terus ada istilah lain
Kalau ada relevant cost berarti ada irrelevant cost. Nah, irrelevant cost itu disebut dengan sunk cost. Sunk cost ini bahasa gampangnya itu biaya yang udah berlalu, biaya yang udah hangus, jadi nggak relevan lagi untuk pengambilan keputusan, itu sunk cost. Contohnya sunk cost tuh gini, misalnya nih, kamu tuh punya mobil yang udah 5 tahun. Nah, terus kamu kepikiran untuk beli mobil baru. Nah, tapi kamu agak berat nih. Kalau aku beli mobil baru, sayang ya, padahal mobil ini kan biaya pemeliharaannya, biaya servisnya tuh mahal banget, kita udah ngeluarin banyak duit. Nah, biaya yang kamu udah keluarin kemarin untuk membiayai mobil kamu yang sekarang itu yang disebut sunk cost. Biaya yang udah expired, udah nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Gitu, biaya yang udah berlalu, nah itu nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Sampai sini ngerti? Jadi ada relevant cost, ada opportunity cost, ada sunk cost. Nah, nanti yang akan kita pakai untuk pengambilan keputusan adalah relevant cost. Tapi kamu harus paham apa yang relevan, apa yang enggak, karena itu untuk pengambilan keputusan. Sampai sini oke? Sampai sini dipahamin? Oke, Bu, ini ujungnya kemana? Ujungnya untuk membantu kita membuat keputusan. Nah, nanti kita akan belajar beberapa alternatif pilihan, terus kita breakdown relevant cost-nya, terus kita pilih keputusan yang paling tepat. Gitu. Nanti ini akan berhubungan sama cost behavior nih. Kamu harus ngerti efeknya di variable cost, efeknya di fixed cost, kayak gitu. Nggak semua fixed cost itu irrelevant, ada juga fixed cost yang relevan gitu. Oke, nah contoh beberapa aplikasinya nih. Kita mau mengaplikasikan short run decision making itu ketika kita memilih beberapa alternatif. Contohnya yang pertama adalah make or buy komponen, keep or drop, accept or reject special order, further process, join product or sell them at split off point. Oke, nah sekarang misalnya kalau kita mau mengambil keputusan apakah kita make or buy. Make or buy. Ini contohnya apa? Contohnya, oke, kita lihat contohnya. Nah, contoh ini ada pabrik soasi. Dia ceritanya apa sih? Needed to determine if it will be cheaper to make 10.000 komponen in-house or purchase them. Oke. Dia galau nih. Galau. Apakah dia mau menentukan untuk membuat 10.000 unit sebuah komponen di pabriknya, atau dia beli dari supplier. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau dia produksi sendiri nih, cost-nya aja, ini full cost ya. Full cost. Cost-nya aja itu $8,2. Nih, tapi kalau dia beli dari supplier itu harga belinya cuma $4,75 loh. $4,75, tapi kalau dia bikin sendiri full cost nih
8,2. Nah, jadi pertanyaannya, kegalauannya adalah make or buy. Nah, sekarang kita tentuin dulu. Kita tentuin dulu mana kos-kos yang nggak relevan. Kos yang relevan, direct material relevan nggak? Direct material relevan ya pasti ya. Direct material relevan karena istilahnya kalau kamu bikin 10.000 yen ada future cost direct material. Oke, direct labor juga relevan kan karena dia future cost. Kamu bikin 10.000 unit pasti ada direct labor. Kemudian ada variable overhead. Variable overhead relevan? Relevan. Kalau fixed overhead relevan nggak? Kalau kamu bikin ada fixed cost? Ada. Kalau kamu beli, fixed cost-nya masih ada? Masih. Kalau misalnya ini antara make or buy, fixed cost-nya tetap ada, fixed overhead yang tetap ada, ini berarti dia tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi yang kita pertimbangkan adalah kita make or buy itu dari relevan cost. Nih ya. Nih, ini make. Kelihatan nggak ya? Ini make or buy. Oke. Kalau kita make, biaya yang keluar yang relevan aja kan, 10 tambah 20 tambah 8, berapa? Biaya yang keluar adalah DM, salah, 38.000, ya kan? 38.000. Kalau kita beli, biaya yang keluar berapa? 4,75 kali 10.000 unit. Berapa biaya yang keluar? 47.500. Nih, kalau kamu beli, biaya yang keluar cuma 38.000, tapi kalau kamu beli, kalau kamu bikin, biaya yang keluar 38.000, tapi kalau kamu bikin 47.500. Jadi lebih murah mana? Lebih murah bikin. Berarti keputusannya adalah membuat. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Make or buy bisa dipahami ya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Bagaimana jika fix overload sih? Fix overheadnya 10.000 itu bisa dihindari if the component is purchased externally, which alternative is more cost effective. Nah, kalau tadi fix overheadnya bisa kamu hindari, berarti tadi fix overhead itu jadi relevan cost, ya kan? Jadi relevan. Nah misalnya nih, nah ini fix overheadnya bisa dihindari berapa? 10.000 ya. Oke, misalnya fix overheadnya itu bisa dihindari 10.000 gini. Nah, berarti kan di sini kalau kamu membeli dari luar, artinya kamu bisa lebih hemat 10.000. Berarti kan gini, ini misalnya kamu make or kamu buy. Nah, kalau kamu make itu kan habisnya 82.000. Nah, kalau kamu buy berarti kan tadi kan itunya 47.500.
Kemudian fixed overheadnya ini dikurangi 10.000. Berapa? 44 kurangi 10.000 berapa? 44 kurangi 10.000, 34.000 nih. 34.000. Berarti di sini 005 tadi 34 ya. 7, 8, 9, 10, 11 masih 1. Itu 8 ya. Nah, nih, kalau kamu bikin, berarti total cost kamu 82.000. Tapi kalau kamu beli total cost kamu jadi 81.500. Berarti kan lebih murah buy. Tuh, berarti kalau lebih, nih kalau dilihat selisihnya 500 ya. Kamu lebih hemat 500. Nah, berarti di sini alternatif ini pilihannya adalah membeli gitu. Nah, ini bisa juga pakai cara lain ya. Kalau di buku kamu cara lainnya mana nih? Nah, ini dia. Nih, kalau di buku kamu cara lain make atau buy dia DM, DLFH. Nah, tapi di sini tadi kan hemat 10.000. Nah, ini 10.000-nya dia dimasukin di make nih sebagai avoidable fixed overhead 10.000. Nah, di sini relevan cost-nya di sini 48.000, di sini relevan cost-nya yang baik 4. Tapi selisihnya sama. Selisihnya sama 500. Jadi kalau misalnya kamu membeli, kamu akan lebih hemat 500. Nah, ini caranya sama caranya beda tapi hasil akhirnya sama, adalah keputusannya untuk membeli. Kamu mau pakai cara saya yang tadi atau pakai cara ini juga boleh. Nah, ini nggak ada rumusnya karena nggak ada rumus pastinya karena kita pakainya logika. Oke, sampai sini dipahamin? Oke, jadi udah kebayang ya ini implementasinya di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ada keputusan kamu mau bikin kue sendiri atau mau beli ya gitu. Yeah. Udah bisa kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, short run decision making yang lain adalah special order decision. Nah, special order decision ini fokus ini apakah specially priced order shall be accepted or rejected. Jadi ini ada special order. Nah, biasanya special order ini namanya special order, pasti dia minta di harga yang lebih rendah. Tapi biasanya special order ini memanfaatkan kapasitas produksi yang idle. Maksudnya gimana, Bu? Contohnya gini. Nah, ini ada customer yang berencana membeli 20.000 unit barang kita di harga $89. Nah, biasanya nih kita produksi 100.000 unit. Normal ya, istilahnya kapasitas produksi kita itu 100.000 unit. Tapi kita itu baru produksi di sekitaran 75.000. Nah, artinya apa? Artinya Artinya pabrik kita itu masih idle ya, masih idle 25.000 unit. Nah, ketika ada tawaran special order 20.000 unit, itu kita terima nggak? Toh masih under capacity kita kan.
kita kan masih idle 25.000 unit. Nah, 20.000 unit itu kan masih under capacity kita. Nah, itu kita terima atau enggak? Kita terima atau kita reject special order ini. Ini by the way soalnya salah guys. Soalnya salah, jadi bukan $89 ya, tapi $9 nih, salah nih soalnya nih, pantesan. Kalau kayak gini, kalau 89 langsung aja terima, uang kita jual 14.000 per unit. kita jualnya 14 $14 per unit, dia nawarin 89, jelas kita terima. No, salah ternyata, soalnya dia minta 20.000 unit tapi harganya $9. Padahal kita biasa jual tuh harganya 14. Kita biasa jual 14, dia minta harganya $9. Coba kita cek $9 ini jangan-jangan at cost. Kita cek dulu. Nah, kan bener, uang kosnya aja. Kosnya untuk membuat itu barang 9,3, ini full cost ya. Full costnya 9,3. Ini full costnya 9,3. Dia minta harganya $9. Kita terima nggak ya? Nah, kita cek dulu relevan costnya. Kalau direct material pasti relevan ya, karena ini future cost, biaya yang akan muncul ketika kita bikin 20.000 unit. Labor juga relevan cost, variabel relevan cost. Nah, fixed overhead ini, kalau yang $2 ini gimana? Kamu bikin 75.000 atau kamu bikin 100.000 unit, fixed costnya tetap sama kan? Tetap, berarti di sini fixed overhead di sini nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Jadi gimana? Ya udah, berarti kita bikin keputusannya, kita accept or reject. Kalau kita accept berarti kita akan dapat revenue $9 per unit. $9 per unit revenue-nya ya. Nggak bisa ditulis. Kita akan dapat revenue $9. Terus kita dikurangi cost-nya berapa nih? 3 tambah 2,8 tambah 1,5. 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7,3. Di sini costnya 7,3 ya. Susah banget ditulis. 7 bisa banget ya, 7,3 nih. Berarti di sini operating income-nya 1,7. Nah, kalau misalnya kita reject, kita nggak dapet revenue, kita juga nggak ngeluarin expense. Nah, kalau kita accept, kemungkinan kita akan mendapatkan penambahan operating income 1,7. Kalau kita reject, kita akan mendapatkan 0 operating income. Artinya apa? Berarti kan artinya ada potensi ketika kita menerima, ada potensi menambah pendapatan 1,7. Berarti keputusannya adalah accept, menerima gitu. Nih, kalau di buku kamu dijabarin nih. Alternatifnya accept or reject. Jadi di sini kelihatan nih perbedaannya. Perbedaannya kalau misalnya kamu menerima, ada potensi kenaikan pendapatan naik 1,7 per unit. Gitu. Paham ya?
special order, tapi kenapa tadi fix cost-nya irrelevant? Karena istilahnya kamu produksi lagi 20.000 berarti kan tidak akan merubah apapun di fixed cost, jadi dia irrelevant gitu. Sampai sini dipahamin? Nah, sekarang kita ke keep or drop decision. Nah, keep or drop decision ini terkait keputusan kamu mempertahankan suatu segmen bisnis atau mengeliminate suatu segmen bisnis gitu. Masih ingat nggak laporan keuangan segmented income statement? Masih ingat nggak waktu itu kita belajar di topik apa ya, segmented income statement? Jadi waktu belajar segmented income statement ini di cost accounting ya kalau nggak salah ya, ada yang namanya direct fixed expense, ada yang namanya common fixed expense. Kalau direct fixed expense berarti kan fixed expense yang bisa di-trace ke produknya atau ke segmennya gitu kan ya. Nah, kalau common fixed expense ini berarti kan fixed expense yang nggak bisa di-trace ke segmennya. Istilahnya karena dipakai bareng-bareng, fixed expense-nya dipakai bareng-bareng antar segmen gitu. Oke, kebayang ya? Nih contoh segmented income statement. Nah, ini kalau udah dikeliatin ini, inget ya, ini ada dua produk nih, MP3 player sama smartphone. Sales dikurangi variable cost, ketemulah contribution margin. Nah, contribution margin ini dikurangi sama direct fixed expense-nya. Direct fixed expense-nya berarti kan ini fixed expense yang bisa di-trace ke lini produknya. Nih, kalau misalnya smartphone-nya ini lini produk smartphone ini misalnya di-eliminate, ini 20.000 sama 15.000 ini cost yang bisa dihemat gitu. Cost yang bisa di-eliminate, tapi beda sama common fixed cost. Kalau common fixed cost ini cost yang tetap ada walaupun satu segmen dihapus. Jadi walaupun misalnya smartphone ini dihapus, common fixed cost tuh tetap ada. Gini ya. Jadi kalau di sini setelah dikurangi direct fixed expense, ketemulah segmen margin, baru dikurangi common fixed overhead, ketemulah operating income. Sampai sini inget ya. Nah, ada juga yang segmented income statement, common fixed cost-nya dialokasikan. Bisa juga ini dialokasikan based on percentage misalnya. Ada yang juga nggak dialokasikan. Ini terserah manajemen. Walaupun ini dialokasikan ya, misalnya ini si produk Gamma nanti di-eliminate, ini 25.000-nya bisa dialokasikan ke sini dan ke sini, jadi tetap nggak hilang. Itu common cost, fixed common cost. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh ketika kita dihadapkan untuk pengambilan keputusan, kita mau meng-keep suatu segmen atau kita meng-eliminate suatu segmen. Bahasa gampangnya keep or drop. Contoh kasusnya adalah ini si Norton ini punya 3 segmen produk. Ada block, brick, and tile. Kalau kamu lihat segmented income statement-nya, tile ini yang paling nggak menguntungkan karena dia segmen marginnya negatif 45. Nah, ini si Norton galau. Dia mau mempertahankan si tile ini atau kita eliminate. Nah, untuk memutuskan ini, kita cek dulu soalnya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan nggak? Nah, di sini nih. Ternyata di sini all variable cost are relevant. Relevant fixed cost-nya adalah advertising sama supervision salary. Oke, berarti di sini
Nah, ini nih. Berarti di sini yang relevan cost adalah advertising sama supervision salary. Kenapa di sini depresiasi nggak relevan ya? Padahal dia direct fixed expense ya. Apakah kalau tile nggak diproduksi depresiasinya akan dibebankan ke brick and block? Ya mungkin saja ya. Walaupun dia direct fixed expense, tapi ketika si tile ini nggak diproduksi, depresiasinya akan dibebankan ke brick or block. Oke, nah sekarang kita buat ininya. Alternatifnya adalah kita mau keep atau kita mau drop. Oke. Kalau kita keep berarti kan tetap block, brick and tile ya. Berarti di sini contribution marginnya tetap 580. Contribution marginnya tetap 580. Terus relevan cost-nya kan hanya advertising sama supervision salaries. Berarti di sini tetap ya. Kalau di sini kita keep berarti 30.000 sama 112 itu tetap. Berarti di sini ada cost 30.000 advertising sama supervision salary 112. Berarti di sini segmented marginnya sebesar 438. Oke, kalau misalnya kita drop, berarti di sini kalau kita drop berarti kan contribution ini tilenya kan kita drop nih. Tile kita drop. Ih, sebel deh. Selalu aja ini. Kalau tile ini kita drop, berarti di sini contribution margin kita tinggal 250 tambah 320, tinggal 570. Kemudian apa ini? Bla 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 bla. Nah, cost-nya berarti kan kalau kamu eliminate tile, kamu bisa hemat 10.000 sama 35. Berarti kan nggak ngeluarin ongkos advertising sama supervision salary. Berarti di sini advertising yang kamu keluarin cuma 20.000, supervision salary cuma 77.000. Berarti di sini segmen marginnya 473. Oke, berarti di sini ada selisih berapa di sini? Selisih 35.000. Jadi kalau kamu keep 3 segmen produk itu, segmented margin kamu 438. Tapi kalau kamu ngedrop, mengeliminate si tile, segmen margin kamu 473. Berarti keputusannya adalah drop. Karena kalau drop justru segmen marginnya lebih tinggi. Lebih tinggi berapa? Lebih tinggi 35. Gitu. Nangkep ya? Kalau di buku kamu pakai cara lain nih. Kalau di buku kamu dia pakai cara ini. Nah, untuk mengkeep atau drop. Jadi ketika dia mengkeep, yang dilihat langsung yang tile-nya aja nih. Yang tile sales dari tile, variable expense-nya tile, contribution margin-nya tile. Nah, dikurangi relevan cost-nya dari tile. Jadi relevan benefit loss-nya 35. Kalau dropnya itu kemungkinan income-nya 0. Jadi kalau dilihat selisihnya sama 35. Jadi kalau kamu keep
Kalau kamu keep, kamu malah rugi minus 35. Tapi kalau kamu drop, kamu income-nya 0. Jadi mendingan drop gitu. Jadi cara tadi bisa, cara ini bisa. Terserah mana yang kamu pilih. Sampai sini paham? Keep and drop. Oke. Nah, kasus lain kalau misalnya keep and drop, tapi ketika kamu harus mengeliminate suatu produk, misalnya nih ketika kamu mengeliminate si tile tadi, ternyata penjualannya turun, penjualan blok turun 10% dan penjualan brick juga turun 8%. Nah, yang ditanyain alternatifnya keep or drop lagi. Keep or drop lagi. Sama aja sih. Sama aja. Berarti kan nanti kalau misalnya penjualan turun sekian, berarti kan contribution marginnya juga akan turun kan. Contribution margin turun sesuai salesnya. Kayak tadi nih, bloknya salesnya turun 10%, berarti contribution margin dari blok akan turun 10%. Berarti contribution margin dari blok sekarang 225. Kemudian yang brick juga tadi salesnya turun 8%, berarti contribution marginnya juga jadi turun nih. Sekian. Gini ya. Nah, jadi ntar kalau dilihat nih, kalau kamu bandingin, kalau kamu keep, segmented margin kamu 438 sama yang tadi. Tapi kalau kamu drop tapi asumsinya brick sama blok tadi penjualannya turun, marginnya jadi segini 422. Nah, kalau yang terjadi begini berarti pilihannya adalah untuk keep. Jadi tilenya nggak jadi di-eliminate. Karena apa? Kalau kamu mendrop, segmented margin kamu malah jadi 422 gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Lanjut kita ke nah, keputusan selanjutnya, short run decision making selanjutnya terkait further processing of joint product. Jadi misalnya kamu punya joint product. Nah, joint product itu kan apa? Misalnya nih kamu bikin susu, kamu produksi susu keju. Nah, apakah susunya itu akan kamu jual di susu sebagai susu atau kamu jual sebagai keju gitu kan ya. Nah, yang harus kamu perhatikan yang disebut relevan cost ketika join product adalah cost-cost yang terjadi itu setelah split of point. Jadi cost-cost yang terjadi sebelum split of point itu adalah sunk cost. Ingat ya? Masih ingat nggak sih ini waktu belajar apa ya ini yang split of point? Waktu di cost accounting kalau nggak salah. Waktu kita belajar by product, join product, by product, masih ingat kali ya. Jadi pokoknya yang disebut relevant cost adalah cost yang terjadi setelah split of point. Jadi misalnya di sini nih susu ini mau jadi UHT apa mau jadi keju. Nah, ya udah berarti ini setelah split of point ini future cost. Nah, ini nanti yang kita perhitungkan cost-cost yang akan muncul di sini. Gitu ya. Nah, contoh. Di sini ada perusahaan namanya Apple Time. Dia memproduksi apel grade A, grade B, grade C. Nah, kemudian biasanya nih dia jual apel grade B
dijual per bagnya 125. Tapi kalau dia jadiin apple pie, dia bisa jadi, kalau dijual gelondongan apel itu cuma jadi 120 bag. 120 bag lah gitu. Tapi kalau dijadiin apple pie bisa jadi 500 kaleng. 500 kaleng tapi harganya 0,90 per can. Tapi ketika kamu jadiin apple pie ada penambahan biaya 0,24 per can. Jadi keputusannya apa? Apakah kamu akan menjual apakah kamu akan menjual at split of point atau process further? Oke. Apakah kamu akan menjual at split of point atau process further? Berarti kalau kamu menjual tadi tuh sebelum split of point dijual mentah lah, dijual gelondongan kan, berarti di sini revenue kamu 120 kali 1,25 ya. 120 kali 1,25 berapa? Tolong dihitung. 120 kali 1,25, $150 ini revenue kamu. Oke, kalau kamu proses further tadi kan laku ya jadi 500 kaleng ya, 500 kaleng kali 0,9 berarti 450. Tapi ada biaya lain, biaya untuk memproses lebih lanjut itu berarti tadi 500 kaleng kali 0,24 berapa tuh? 120. Berarti revenue kamu jadi 330. Nah, kalau kamu ngejual di apel gelondongan yang 120 bag tadi, revenue kamu 150, tapi kalau kamu proses lebih lanjut revenue kamu 330. Jadi keputusannya apa? Ya proses further lah. Oke, sampai sini oke. Kita lanjut. Nah, terkait product mix decision, bagaimana mengambil keputusan kalau produknya itu product mix apa ya istilahnya? Ini menyangkut kapasitas produksi dan mana yang lebih memberikan contribution margin yang lebih menguntungkan nih istilahnya di dua produk ini. Kita ke contoh soal aja kali ya. Nah nih, misalnya kamu menjual dua tipe JIR, ada tipe X sama tipe Y. Nah, contribution margin yang X itu 25, contribution margin yang Y itu 10. Secara kasat mata kayaknya lebih gede yang X ya, contribution marginnya lebih menguntungkan yang X kan secara kasat mata, secara kasarnya gitu. Nah tapi ntar kita breakdown lagi. Ternyata di sini kapasitas produksinya ini pabrik itu 40.000 jam. Nah si JIR X ini dia require 2 jam machine hour dan yang Y 0,5. Artinya apa? Berarti kita nggak bisa mentah-mentah menyatakan bahwa yang X ini contribution marginnya lebih baik daripada yang Y. Kita lihat lagi contribution marginnya per machine hour. Kalau yang X kan machine hour-nya 2 jam. Berarti contribution margin per machine hour berapa? 25 bagi 2. Berarti contribution margin 25 bagi 2. Berarti di sini 12,5 per
per jam. Berarti 1 jamnya contribution marginnya 12,5. Kalau yang Y, contribution margin yang Y berarti berapa? 10 sama 0,5. 10 dibagi 0,5 berarti 20. Nah, kalau kayak gini kan lebih kelihatan. Kalau dibandingkan per jam, contribution margin yang Y lebih tinggi. 20 dolar per jam. Terus pertanyaannya, what is the contribution margin per hour of machine time for J? Udah ketahuan, berarti yang X 12,5, yang Y 20. Nah, kita suruh nyari optimal mix of JIR. Optimal mixnya, berarti kalau istilahnya kita kapasitas kita cuma 40.000 jam, 40.000 jam, berarti kita produksi X berapa, produksi Y berapa. Nah, pastinya kita akan memprioritaskan produk yang memberikan contribution margin tertinggi kan. Nah, ternyata produk yang memberikan contribution margin tertinggi adalah produk Y. Nah, that's why kita harus ke produk Y dulu kita prioritaskan. Berarti kalau misalnya dia 40.000 jam, sedangkan untuk memproduksi produk Y adalah 0,5 jam ya, 0,5 jam ya, 0,5 jam per unit. Ini berarti 40.000 jam kalau dibagi 0,5 itu ada berapa? 80.000 unit. Nah, berarti kita akan mendapatkan keuntungan maksimal kalau kita bisa memproduksi produk Y 80.000 unit. Nah, delalah ini udah 40.000 jam udah habis nih untuk membuat 80.000 unit. Ya udah, berarti kita nggak usah memproduksi produk X, karena toh memproduksi produk Y aja kita udah dapat contribution margin yang optimal gitu. Berapa optimalnya? Optimalnya ya ini, berarti 80.000 unit kali 10 dolar tadi contribution marginnya, ketemulah 800.000 gitu. Bisa dipahami? Bisa. Gampang ya kalau ini. Nah, beda lagi ketika ada constraint yang lain. Ada constraint misalnya terkait sales constraint. Dengan contoh yang sama, produk X sama produk Y. Nih, contribution marginnya sama, 25 sama 10. Terus kapasitas produksi kita 40.000 jam. Tapi kita ada constraint, ternyata kita itu tadi kan, kalau yang tadi sebelum ada constraint kan kita mampu ngejualnya produksi optimum kan di semua 80.000. Nah, tapi di soal kedua ini ada constraintnya bahwa maksimum kita untuk ngejual produk Y itu, bukan produk Y ya, maksimum kita untuk ngejual produk itu adalah 60.000 unit. Berarti gimana kalau ini ada constraint-nya ini? Berarti kan tadi kan kalau misalnya di sini 60.000 unit ya. Kan tadi yang bagus contribution marginnya kan produk Y kan ya. Berarti kita 60.000 unit ini kalau kita convert ke hours-nya Y, kenapa ke Y duluan? Karena Y yang memberikan contribution margin unit yang terbaik ya. Kita convert ke jamnya si Y, 0,5 hour. Jadi berapa? 30.000 hour ya. 30.000 hour. Gini. Berarti kan di sini
untuk memproduksi 60.000 unit Y, kamu butuh 30.000 jam. Artinya kapasitas produksinya 40.000, untuk memproduksi Y 30.000, artinya kamu masih punya 10.000 jam lagi kan. Nah, 10.000 jam ini yang kamu gunakan untuk memproduksi X. Sedangkan memproduksi X butuh 2 jam. Butuh 2 jam. Ya kan? Berarti di sini bisa produksi berapa? Bisa produksi 5.000. Berarti kalau yang ditanyain adalah optimal product mix, kalau ada constraint ini, berarti optimal product mix-nya adalah kamu bisa memproduksi Y 60.000 dan bisa memproduksi produk X sebesar 5.000. Berarti contribution marginnya berapa? Ya udah, ini tinggal dikali, ini 25, ini dikali 10. Inilah optimal contribution marginnya. Ketemunya berapa nanti? 725. Oke, that's all. Ada lagi nggak ya? Kalau masih bingung, nanti dibaca lagi PPT-nya. Baca lagi ya. Oke. That's all. Kalau ada pertanyaan, kita akan bertemu di Gmeet. Oke, see you guys.